Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, pada video kali ini video kedua dari yang ibu upload, yaitu video tentang vektor mata pelajaran matematika peminatan. Nah, seperti yang ibu janjikan kemarin, penugasan kalian kali ini adalah kalian harus menonton video tentang vektor yang telah ibu buat ini. Oke, langsung saja kita mulai. Materi hari ini adalah tentang vektor. Nah, kalian pernah dengar nggak apa itu vektor sebelumnya? Nah, tujuannya setelah kalian menyaksikan ini, kalian bisa menentukan penyelesaian operasi aljabar pada vektor. Namun, sebelum itu, sebelum kita masuk ke operasi aljabar pada vektor, kalian harus mengetahui dulu pengertian dari vektor itu sendiri. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Ini kuncinya. Ada besar dan arah. Nah, kita lihat besar itu apa, arah itu apa. Nah, besar vektor adalah panjang vektor. Besar vektor adalah panjang vektor. Nah, panjangnya ya. Sedangkan arah vektor adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Nah, artinya sederhananya vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Nah, seperti apa dia ya? Nah, kita lihat berikutnya. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan gambar vektor yang ada pada video ini. Nah, di situ ada ruas garis berarah. Di sini ada X dengan besar sudut antara sumbu X, yang X itu sumbu ya. Ini adalah sumbu X dari besar vektor. Vektornya dari A ke B dan berwarna merah ini. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, di situ yang berwarna merah dari A ke B ini disebut dengan vektor AB. Yang mana besarnya adalah U. U ini vektor U itu panjang AB ini adalah besarnya, dan arahnya lihat, kalian nampak tanda panah kan? Nah, karena kalau pakai tanda panah itu berarti itu adalah arahnya. Jadi kalau beda dengan garis saja, kalau ini ruas garis biasa, tapi kalau vektor itu ruas garis berarah, ada arahnya seperti ini. Ada arahnya. Nah, ditulis yang merah tadi itu ditulis vektor AB. Yang merah tadi, yang mana merah? Bentar. Nah, yang merah ini ditulis vektor AB ini, garisnya tuh sebenarnya garisnya itu di atas ya, di atas AB seperti ini. Nah, atau vektor U jadi boleh dilambangkan dengan huruf kecil, dengan satu huruf saja vektor U, boleh garisnya di bawah, boleh garisnya di atas. Nah, yang A ini disebut titik pangkal dan B disebut titik ujung. Nah, itu adalah pengenalan dari vektor, yang mana besarnya dan mana arahnya. Jadi vektor itu adalah ruas garis berarah dan mempunyai besar dan berarah. Oke ya, paham ya? Silahkan dipahami dulu. Nah, kita lanjut. Nah, notasi dari penulisan vektor. Nah, di bagaimana sih cara menulis vektor itu? Nah, vektor itu ditulis dengan 3 cara, 3 bentuk. Yang pertama adalah vektor kolom. Jadi vektor itu ada 3 cara penulisannya, jadi tidak satu. Jadi kalau ada bentuk-bentuk penulisan seperti apa yang ada dalam soal nanti, nah itu juga vektor. Bentuk kolom dia juga vektor. Bentuk baris dia itu juga vektor. Sedangkan bentuk notasi IJ atau IJK dia juga itu merupakan vektor juga. Nah, kita lihat yang pertama, itu vektor bentuk penulisannya adalah bentuk kolom. Bentuk kolom seperti ini. Boleh garis di depan ya. Ini vektor di 2 dimensi, ini vektor di 3 dimensi. Kalau 2 dimensi 2 elemennya. Kalau di 3 dimensi, di 3 elemennya. Nah, vektor kolom ini penulisannya ke bawah dan dikurung seperti ini. Vektor U sama dengan 3, 4. Jadi penulisannya ke bawah, itu namanya vektor kolom. Nah, yang kedua itu vektor baris. Nah, vektor baris itu vektor yang penulisannya ke samping, ke baris seperti ini. AB 3, 4, V min 2, 3, 0. Nah, begitu. Paham ya?
Dan yang ketiga itu vektor yang ditulis dengan notasi I, J, dan K. Nah, kalau dia di R3 dia sampai K, di dimensi 3 dia pakai sampai K, tapi kalau di dimensi 2 dia cuman sampai J. Nah, coba seperti ini contohnya, misalnya yang ini ya, yang vektor AB. Vektor AB itu 4, 5 misalnya. Berarti kalau mau dibuat vektor IJ-nya berarti AB-nya 4I tambah 5J. Jadi kalau 2 dia cuman sampai J. Kalau di seperti ini kan yang 3I min 2J tambah 7K. Berarti ini 3, negatif 2, dan 7. Seperti itu. Berarti kalau vektor AB 34 dibuat dalam notasi apa berarti? Vektor ini dibuat dalam notasi berarti 3I ditambah 4J. Begitu. Paham ya? Cara penulisan vektor. Notasinya dari bentuk kolom, baris, dan notasi I, J, dan K. Nah, kita lanjut. Nah, vektor di R2. Nah, ini artinya ruang dimensi 2 alias bidang datar. Nah, bidang datar itu seperti persegi panjang, segitiga, yang bidang datar. Nah, intinya itu ya. Yang mana sumbunya itu terdiri ada sumbu X dan Y, seperti Kartesius yang kalian kenal dari dulu. Ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, vektor di R2, kalau kita lihat pengertiannya, vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Nah, ini pengenalan dulu ya, pengenalan vektor di R2. Nah, contohnya seperti ini. Indikat ini terlihat di gambar itu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian perhatikan garis berjalan itu dari O berjalan ke P dan dari P berjalan ke titik A. Jadi garis merah itu dari O ke A. Jadi vektor itu dari O ke A. Jadi OP, vektor OP ditambah vektor PA itu sama dengan OA. Berarti vektor OP ditambah vektor A sama dengan OA. Ini dia. Nah, sedangkan berikutnya kita lihat, nah itu garis juga vektor ini ke atas, OQ ditambah OP itu juga OA. Nah, berikutnya yang bergaris biru, nah kalau dia sumbu datar itu merupakan I dan sumbu tegak itu adalah J. Nah, vektor OA tadi boleh disimbol dengan vektor A. Maka vektor satuannya adalah XI dan vektor OK adalah YJ. Jadi OA sama dengan XI tambah YJ. Jadi itu kalau mau buat vektor satuan. Ini vektor satuan dengan notasi IJ ya, berarti dalam ruang dimensi 2. Yang X-nya itu, angka pada X-nya itu kita gandengkan dengan I dan Y-nya kita gandengkan dengan J. Nah, itu adalah vektor di R2 pengenalannya, bahwa R2 itu dimensi 2 yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan vektor satuannya terdiri dari I dan J. Nah, kita lanjut vektor di R3. Nah, R3 ini artinya ruang dimensi 3. Nah, bagaimana sih ruang dimensi 3 itu? Seperti apa sih? Seperti kubus, balok, prisma yang ada isinya pokoknya, yang ada ruang dimensi 3 yang ada isi dan berbentuk yang ada volumenya. Nah, kalau di vektor ruang dimensi 3 itu apa artinya? Nah, kalian lihat di yang pengertiannya, vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, itu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat kalau vektor satuannya nanti terdiri atas I, J, dan K. Ini contoh dari Kartesiusnya. Kartesiusnya terdiri dari X, Y, dan Z. Nah, di situ dicontohkan misalnya koordinat titik T di R3 adalah X, Y, dan Z. Maka OP sama dengan XI, OQ sama dengan YJ, dan OS sama dengan ZK. Jadi satuannya I, J, dan K. Nah, contohnya kalian lihat di situ. Oh, maaf, bentar.
di situ dilihat, aduh sebentar ya. Nah, situ lihat garisnya OX itu XI. Nah, di situ dititikkan dengan P, dan OY itu adalah YJ dititikkan dengan Q, dan OZ itu adalah ZK dititikkan dengan S. Nah, jadi P, Q, S, X, Y, Z. Jadi titik P sumbu X, titik Y sumbu Y, titik Q sumbu Y, dan titik S di sumbu Z. Jadi titik P di sumbu X itu notasinya pakai I, titik Q di sumbu Y itu dinotasikan dengan J, dan titik S di sumbu Z dinotasikan dengan K. Paham sampai di situ? Nah, titik T, nah itu nih titik T-nya adalah X, Y, dan Z. Nah, paham sampai di situ? Itu untuk notasi ilmiah pada X, Y, Z. Nah, berikutnya, contohnya yang berikutnya kalian lihat. Kalian perhatikan sumbu ini. Nah, itu. Titik T, ini nama lain yang tadi ya. Itu lanjutan yang tadi. Bahwa OP, OP ditambah PR sama dengan OR. Atau OP ditambah OQ sama dengan OR. Nah, mana dia tadi? OP ini, kalian perhatikan gambarnya, PR ke sini, itu sama dengan OR. Nah, atau OP ditambah OQ, itu juga OR. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. OR ditambah RT, kalian lihat di gambar. OR ditambah RT, itu adalah OI. Atau OP ditambah OO ditambah OS sama dengan OT. Nah, jadi intinya apa? Vektor di dimensi 3 itu terdiri dari XI tambah YJ tambah ZK. Nah, atau boleh OT ini ditulis dengan T kecil vektornya. Vektornya ada di atas ya. Nah, XI tambah YJ tambah ZK. Nah, berikutnya vektor posisi. Ini vektor yang akan kita pelajari pada minggu depan. Nah, mungkin sekedar contoh ya, misalkan diketahui yang untuk vektor positif, untuk vektor di R3 tadi, Z sama dengan 4 ya. 4 min 3 2. Nah, ini kalau mau dibuat di vektor vektor Z-nya, vektor satuan notasi I, J, dan K-nya, berarti Z sama dengan 4I ditambah, bukan ditambah ya, berarti dikurang 3J ditambah 2Z. Nah, lalu misalkan ini contoh di vektor R3. Kalau di vektor R2 misalnya P sama dengan 4, min 3. Berarti vektor P itu sama dengan 4I kurang 3J. Jadi vektor R2 itu cuma sampai I dan J, dan vektor R3 itu sampai I, J, dan K. Paham di situ ya? Sampai di situ ya. Ini maaf tulisannya tuh agak kurang bisa dikendalikan karena penanya agak nggak enak ya. Jadi tidak bagus dia tulisannya, Bu. Nah, silakan dipahami saja. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan kita mempelajari pengertian vektor, penulisan vektor, pengenalan vektor di R2, vektor di R3. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di WhatsApp ke grup kita. Jika ada yang ditanyakan silahkan WhatsApp di grup kita, dan kalian wajib menonton ini sampai habis
Nanti silakan absen di kolom komentar, ketik nama kalian jika kalian sudah selesai menontonnya sampai habis. Tidak boleh di skip ya anak-anak ibu sekalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Matematika peminatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.